Dalam banyak hal, membangun sebuah sistem informasi mirip dengan membangun sebuah rumah. Pertama, rumah dan juga sistem informasi akan dimulai dengan sebuah ide dasar. Kemudian, ide tersebut akan diubah menjadi gambar sederhana yang akan diperlihatkan kepada pelanggan dan disempurnakan. Sampai pelanggan setuju bahwa gambar tersebut akan benar-benar menggambarkan apa yang dia inginkan. Kemudian, satu set blueprint dirancang yang menyajikan informasi yang jauh lebih rinci tentang rumah tersebut. Misalnya, jenis keran air apa yang akan digunakan, kemudian di mana lemari akan ditempatkan. Akhirnya, rumah akan dibangun mengikuti blueprint, seringkali dengan beberapa perubahan yang diarahkan oleh pelanggan saat rumah didirikan. SDLC atau System Development Life Cycle memiliki 4 fase dasar, yaitu planning atau perencanaan, analisis, desain, dan implementasi. Dalam banyak proyek, tahapan dan langkah SDLC ini dilakukan dalam jalur yang logis dari awal sampai akhir, melalui langkah-langkah yang secara berurutan, bertahap, berulang, atau dalam berbagai pola lainnya. Ada dua hal penting yang perlu dipahami tentang SDLC. Pertama adalah kita harus mendapatkan gambaran umum tentang fase dan langkah di mana proyek sistem informasi sedang bergerak dan beberapa teknik yang akan menghasilkan kiriman atau deliverable tertentu. Kedua, penting untuk dipahami bahwa SDLC adalah proses perbaikan bertahap, di mana hasil dari misalnya analisis akan memberikan gambaran umum tentang bentuk sebuah sistem yang baru. Kiriman atau deliverable ini akan digunakan sebagai masukan untuk fase desain, yang kemudian akan disempurnakan untuk menghasilkan satu set kiriman yang menjelaskan secara lebih rinci bagaimana sistem akan dibangun. Kiriman ini pada gilirannya digunakan pada tahap implementasi untuk menghasilkan sistem yang sebenarnya. Setiap fase akan menyempurnakan dan menguraikan pekerjaan yang telah dilakukan sebelumnya. Fase perencanaan adalah proses mendasar untuk memahami kenapa atau why dari pembangunan sistem informasi ini dan menentukan bagaimana tim proyek akan membangunnya. Fase ini memiliki dua langkah, yaitu inisiasi proyek dan project management. Yang pertama adalah project initiation. Selama inisiasi proyek, nilai bisnis dari sistem untuk organisasi akan diidentifikasi. Misalnya, bagaimanakah cara menurunkan biaya dengan menggunakan sebuah sistem informasi yang baru atau meningkatkan pendapatan dari organisasi tersebut. Sebagian besar ide untuk sistem informasi datang dari luar area sistem informasi. Misalnya dari Departemen Pemasaran, Departemen Akuntansi, dalam bentuk permintaan sistem atau sistem request. Sistem request ini menyajikan ringkasan singkat tentang kebutuhan bisnis dan menjelaskan bagaimana sistem yang mendukung kebutuhan tersebut akan menciptakan nilai bisnis untuk organisasi. Departemen Sistem Informasi bekerja sama dengan orang atau departemen yang menghasilkan permintaan, disebut juga dengan project sponsor, untuk melakukan analisis kelayakan atau feasibility analysis. Sistem request dan analisis kelayakan atau feasibility analysis ini disajikan kepada komite persetujuan atau approval committee yang terkadang disebut juga dengan komite pengarah yang memutuskan apakah proyek harus dilakukan atau tidak. Kemudian project management. Setelah proyek disetujui, maka selanjutnya adalah memasuki manajemen proyek. Selama manajemen proyek
manajer project akan membuat rencana kerja, membagi staf dan tim untuk project, dan menerapkan teknik untuk membangun tim project dalam mengendalikan dan mengarahkan project melalui seluruh SDLC. Hasil kerja untuk manajemen project adalah sebuah rencana project atau project plan yang menjelaskan bagaimana tim project akan mengembangkan sebuah sistem. Tahapan yang kedua SDLC adalah analisis. Tahapan ini akan menjawab pertanyaan siapa atau who yang akan membangun sistem, kemudian what, apa yang akan dilakukan oleh sistem tersebut, dan where dan when, di mana serta kapan akan digunakan sistem tersebut. Selama fase ini, tim project menyelidiki berbagai sistem yang ada dan yang sedang berjalan, kemudian mengidentifikasi peluang untuk perbaikan, dan mengembangkan konsep untuk sistem yang baru. Fase analisis ini memiliki 3 langkah. Strategi yang pertama adalah analisis strategi yang dikembangkan untuk memandu tim project. Strategi seperti ini biasanya mencakup analisis sistem saat ini atau as-is system. Disebut juga dengan sistem yang sedang berjalan atau sebagaimana adanya, dan permasalahannya, kemudian cara merancang sistem yang baru atau disebut juga dengan sistem yang calon atau to be system. Kemudian langkah selanjutnya adalah mengumpulkan persyaratan atau requirement gathering. Bisa saja melalui wawancara atau kuesioner. Analisis informasi ini dalam hubungannya dengan masukan dari sponsor project dan banyak orang lainnya mengarah pada pengembangan konsep sistem yang baru. Konsep sistem kemudian digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan sekumpulan model analisis bisnis yang menggambarkan bagaimana bisnis akan beroperasi jika sistem baru dikembangkan. Analis dan konsep sistem dan juga model kemudian digabungkan ke dalam dokumen yang disebut juga dengan sistem proposal yang disajikan kepada sponsor project dan pengambil keputusan utama lainnya, misalnya anggota dari approval committee yang memutuskan apakah project harus terus maju untuk dilanjutkan atau tidak. Fase yang ketiga adalah desain. Fase desain ini memutuskan bagaimana sistem akan beroperasi dalam hal perangkat keras, perangkat lunak, infrastruktur jaringan, kemudian antarmuka pengguna, formulir dan laporan, serta program, database, dan file spesifik yang dibutuhkan. Fase desain memiliki 4 langkah. Yang pertama adalah desain strategi, yaitu menjelaskan apakah sistem akan dikembangkan oleh programmer dari perusahaan sendiri, atau apakah sistem akan dialihdayakan atau di-outsource ke perusahaan lain, biasanya perusahaan konsultan IT, atau apakah perusahaan akan membeli paket perangkat lunak yang sudah ada. Selanjutnya adalah mengembangkan desain arsitektur dasar untuk sistem yang menggambarkan perangkat keras, perangkat lunak, dan infrastruktur jaringan yang akan digunakan nantinya. Dalam kebanyakan kasus, sistem akan menambah dan mengubah infrastruktur yang ada di dalam organisasi. Desain antarmuka juga menentukan bagaimana pengguna akan bergerak melalui sistem, misalnya metode navigasi, menu, dan tombol yang ada di layar, dan juga formulir serta laporan yang akan digunakan pada sistem. Kemudian, selanjutnya adalah database dan spesifikasi file yang akan dikembangkan.
Langkah ini menentukan dengan tepat data apa yang akan disimpan dan di mana mereka akan disimpan. Terakhir adalah tim analis akan mengembangkan desain program yang mendefinisikan program yang perlu ditulis dan apa yang akan dilakukan oleh setiap program tersebut. Fase terakhir dalam SDLC adalah fase implementasi di mana sistem benar-benar akan dibangun. Fase ini memiliki 3 langkah. Pembangunan sistem atau sistem construction. Sistem dibuat dan diuji untuk memastikan bahwa sistem berfungsi seperti yang dirancang. Karena biaya bug bisa sangat besar dan pengujian adalah salah satu langkah yang penting dalam implementasi. Kebanyakan organisasi memberikan lebih banyak waktu dan perhatian pada pengujian daripada menulis program dari awal. Kemudian instalasi. Ketika instalasi, proses di mana sistem lama akan ditinggalkan dan sistem yang baru akan dihidupkan. Salah satu aspek terpenting dari konversi dari yang lama ke sistem yang baru adalah pengembangan rencana pelatihan untuk mengajari pengguna bagaimana cara sistem baru tersebut berjalan, kemudian membantu mengelola perubahan yang disebabkan oleh sistem yang baru. Kemudian tim analis membuat rencana dukungan untuk sistem. Rencana ini biasanya mencakup tinjauan pasca implementasi formal atau informal, serta cara sistematis untuk mengidentifikasi perubahan besar dan juga perubahan kecil yang diperlukan untuk sistem.